putuskan di sini. Kenapa dia putuskan di sini? Kenapa ini? Itulah tadi saya bilang, harus tahu dasar reaksinya dulu. Jadi tidak bisa juga saya menjawab mulainya dari mana gitu ya. Karena itu sangat memang dasar sekali. Atau yang paling sederhana lah saya kasih lihat. Penelitian siapa ya? Karena yang saya carikan dulu ya. Oke, contoh ini senyawa paling umum lah ya. Ini adalah senyawa kalkon. Nah, kalkon itu dibuat dari aldehid dan asetofenol. Nah, kalau kalian, padahal ini reaksi sederhana, aldehid sama asetofenol. Nah, ini kalau ini CH3, CO ini jadi asetofenol. Nah, aldehidnya COH. Nah, ini kalau digabung jadi rangkap dua begini. Nah, berarti putusnya mana? Diskoneksinya di sini. Nah, itu karena kita tahu bahwa itu ada namanya reaksi uh, saya lupa nama reaksinya ini apa ya. Saya lupa nama reaksinya nih. Nah, tapi dia putusnya di sini. Itu. Nah, jadi penting tahu kenapa tadi itu kita saya uh, apa dipertanyakan tadi kenapa bisa putus di situ. Ya itu karena pengetahuan dasar kita. Itu. Karena kalau kita nggak tahu, maka itu akan seolah dipotong di sini di benzen. Padahal benzen itu tidak mungkin bisa diputus di sini. Nah, jadi bedakan. Jadi gambar benzen itu jangan gambar ini soalnya nanti nggak tahu bedain benzen. Kalau sudah nggak bisa bedain itu akan sulit. Nanti misalnya saya soal misalnya, coba saya kasih senyawa ini, coba sintesis bagaimana diskoneksinya, bagaimana cara mensintesisnya. Maka kalau kalian tidak tahu model reaksinya, maka akan kesulitan. Meskipun senyawa-senyawanya umum gitu ya. Ini kan senyawa yang tidak umum gitu. Nah, kamu bisa lihat contoh di senyawa-senyawa di sini di praktikum misalnya. Contoh ini senyawa-senyawa di praktikum. Nah, ini kalau didiskoneksi di sini, maka hasilnya senyawanya ini. Nah, ini sudah saya buatkan ini tapi namanya sintesisnya. Nah, diskoneksinya harus tahu putusnya di sini. Nah, kalau ini putusnya di sini, maka ini kan C-nya satu punyanya ketonnya, yang ini punya aldehidnya. Nah, lihat lagi asetosa nih. Nih, aspirin. Oh, putusnya di mana? Putusnya di sini, diskoneksinya. Nah, ini O-nya. Nah, kalau ternyata ini dari sini. Di penuntun sudah gitu ya. Cuman kan penuntun kalau di jurnal kan jarang. Nah, itu nanti pembelajaran oh paracetamol. Ini cara membuatnya di mana? Kalau nggak tahu diputus aja di sini nih atau di sini oh Pak tinggal tambahkan OH. Tapi dia nggak tahu bahan dasarnya itu ada nggak. Jadi kita memutus mendiskoneksikan tujuan diskoneksi itu satu untuk mencari bahan dasar. Bahan dasarnya ada atau enggak. Kalau kamu putus di sini, oh ini susah ini. Ini muatannya negatif, ini negatif, negatif ketemu negatif nggak bisa. Maka nanti kalau mau direaksikan nggak bisa. Nah di situ sulitnya. Gitu. Nah makanya dasar-dasar kemarin itu yang saya suruh kamu buat, yang saya suruh buat PDF. Tujuannya nanti di sini gitu. Kalau di situnya sudah ngeblank atau apa ya buka lagi. Jadi kayak gini. Apalagi ini. Nah ini
metil salisilat. Oh, ternyata ini. Oh, metil salisilat. Oh, berarti mutusnya di mana? Nah, di sini atau di sini? Boleh di sini, boleh di sini. Tapi ini berarti diskoneksinya di sini. Nah, kenapa? Kalau di sini metilnya positif, O-nya negatif. Artinya karboksilatnya menyerang metil gitu. Tapi yang terjadi di sini adalah metanolnya yang menyerang karbonilnya, berarti mutusnya di sini. Nah, jadi itu sangat banyak hubungan. Sangat banyak hubungan. Ya, asam hipurat ini juga ya. Oh, ini kenapa? Oh, ternyata motongnya di sini. Kenapa enggak di sini, Pak? Gitu ya. Kenapa enggak di sini? Nah, itu tadi. Itu terkait pengetahuan organiknya. Kalau pengetahuan organiknya nggak tahu, yang biasa diputus tuh biasanya adalah daerah-daerah yang satu dia potensial bermuatan negatif, satunya positif. Nah, ini N ini kan potensial negatif. Ini CO ini potensial positif, maka bisa putus di sini. Itu ya. Nah, itu jawaban saya. Silakan, ada pertanyaan lagi atau ditanggapin? Silakan, ada tanggapan lain? Halo? Kalau nggak ada, saya yang tanya loh. Nanti kalau saya tanya nggak bisa jawab, hati-hati loh. Kamu sudah pernah kuliah sama saya 1 semester kan? Saya paling nggak suka itu kalau lagi kuliah nggak ada yang bertanya gitu. Jadi kalau nggak bertanya, saya yang tanya. Nanti kalau yang saya tanya nggak paham, saya tanya kenapa kamu nggak tanya tadi gitu. Sekarang saya tanya sekali lagi. Silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Saada. Saya ingin bertanya kalau misalnya senyawa-senyawa yang sering ada di kosmetik kayak skincare seperti niacinamide itu biasanya disintesis Pak, atau dengan cara apa ya mendapatkannya? Terima kasih. Ya, saya nggak hafal. Udah, Mas. Bagus. Nah, ini kan lain ini kotin. Nah, ini ya struktur dari niacinamide ya. Ya. Ini nikotin. Saya nggak hafal ya struktur dari niacinamide itu apa. Karena kenapa struktur? Oh, niacinamide ini adalah nikotin juga, jadi sama ya. Soalnya di sini tertulis nikotin atau niacinamide. Saya nggak hafal strukturnya, jadi saya harus cari dulu. Nah, misalnya begini, ini bagaimana cara masukinnya gitu ya? Maka ini bisa beberapa tahap. Contoh, ini kita putus dulu di sini supaya bahan dasarnya ini adalah piridin ya, piridin ini. Ini adalah piridin. Kemudian di sini nanti kita asilasi dulu dengan menggunakan senyawa
pengasilasi sehingga nanti bisa masuk ke sini. Kemudian setelah hasil baru masukkan NH2. Jadi ada 3 tahap, putus ini dulu 1, baru 2 sehingga dihasilkan beberapa tahapan. Bisa juga ini diekstraksi ya. Nikotin nama ini kan diekstraksi dari tanaman khusus dan ini dia senyawa dia termasuk senyawa mayor di tanaman tersebut gitu. Cari aja nih, ini kalau tidak salah senyawanya mayor ini. Sehingga bisa diproduksi massal gitu ya melalui isolasi gitu. Tapi kalau senyawa minor ketika kita diproduksi itu akan masanya sangat sedikit, maka kita bisa menggunakan sintesis. Jadi itu. Jadi banyak senyawa yang kayak gini di hasil sintesis juga banyak, hasil hasil isolasi juga, hasil ekstraksi juga banyak. Nah, biasanya di kosmetik itu Selenia sinamide juga ada, saya pernah baca itu, saya lupa namanya apa ya, peptida, tapi yang namanya itu pokoknya peptida aja. Nah itu bisa dibuat karena peptida itu ada bisa kita sintesis di laboratorium gitu. Jadi terkait itu semua ya bisa saja gitu ya. Nah ini namanya hexapeptide ini ya, scarlet retinol gitu ya. Nah, jadi produk scarlet retinol, skin smoothing retinol serum itu mengandung hexapeptide 8. Dia dapat mengurangi tanda-tanda penuaan, dan hexapeptide itu artinya peptide-nya terdiri dari 6 asam amino, makanya disebut hexapeptide gitu ya. Nah, strukturnya seperti apa itu yang biasanya menjadi rahasia dari perusahaan tersebut. Padahal contoh ya, misalnya ini contoh ini juga, ini adalah salah satu hexapeptide gitu ya. Nah, ini adalah hexapeptide itu. Ini dari penilalanin, leusin, prolin. Nah, ini 6 juga. Makanya disebut hexapeptide. Nih, berat senyawa hexapeptida. Nah, jadi maksud saya ini bisa dibuat sebagai bahan kosmetik gitu. Cuman hexapeptidanya apa asam aminonya itu yang menjadi rahasia perusahaan. Dia tidak buka, dia hanya sebut hexapeptida. Kalau ini kan saya bisa sebutkan, oh hexapeptidanya penilalanin. Nah, itu saya bisa buka gitu. Karena penelitian ya. Kalau perusahaan nggak bisa. Jadi ini kebetulan disertasi saya gitu ya, mensintesis senyawa ini gitu ya. Nah, jadi nanti senyawanya yang disintesis seperti ini gitu. Jadi hexapeptidanya ini disintesis. Jadi kayak gitu. Jadi terkait bahan kosmetik itu seperti itu, bisa kita sintesis. Oh iya. Ya, ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi apakah untuk mensintetis, misalnya saya mau mensintetis turunan alkaloid dari bahan tumbuhan, jadi apakah nggak bisa disintetis langsung dari tumbuhannya atau harus dirancang lagi menggunakan metode retrosintesis itu, Pak? Ya, kalau kita ingin mensintesis senyawa itu sama seperti pada tanamannya itu, misalnya kita senyawa berberin misalnya, ya berberin gitu senyawanya. Nah, kita mau mensintesis senyawa itu berarti kita harus melakukan diskoneksi, mulai dari diskoneksi, retrosintesis tentunya ya. Dan kita mensintesis total dari senyawa itu, artinya dari bahan dasar yang paling sederhana. Tetapi kita juga bisa melakukan sintesis parsial istilahnya. Nah, saya pikir sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan kimia organik sintesis ya. Sintesis parsial itu melibatkan, misalnya saya hasil isolasi, dapat senyawa alkaloid. Nah, senyawa alkaloid itu, saya carikan sintesis parsial itu seperti ini. Kebetulan ada publikasi berapa itu 1, 2, 3.
Kamu dengan suara Nah, ini ya. enak soalnya. Kalau saya sedih ininya, udah nggak bisa lagi. Semakin tua semakin banyak. Ya. Oh, bukan. Ini dosen kalian ini yang lagi S3 di Ceko. Pak Firi ya. Ini namanya Firianata. Dia lagi S3 di Ceko. Nah, dia mengisolasi 16 senyawa ya. Salah satunya senyawa itu adalah berberin. Nih, senyawa nomor 16, berberin. Nah, kita bisa mensintesis berberin ini, tapi yang dia lakukan adalah kalau mensintesis berberin ini, maka kita melakukan sintesis total terhadap senyawa berberin ini dengan cara tadi ya pakai reaksi-reaksi tertentu tadi supaya bisa dapat senyawa ini. Tetapi kalau ini senyawanya mayor, maka jumlahnya kan banyak nih. Nah, maka bisa kita lakukan sintesis parsial. Sintesis parsial gimana? Jadi senyawa ini berberin. Ini kan tadi berberin nih. Ya, perhatikan ini berberin. Nah, ini dua berberin. Nah, ini kita ganti yang sisi ininya nih. Dengan cara ini tadi hanya mengganti ininya aja, tapi bisa dilihat ini R1-nya H gitu, berarti ini benzen. Kalau R2-nya ini R1-nya metil, berarti ini metil benzen di sini. Sehingga didapatkan, nah ini hanya mengganti ini. Nah, ini namanya sintesis parsial. Maka kita mengisolasi ini dulu, karena ini hasilnya banyak. Maka kemudian kita tinggal mensintesis secara parsial dari struktur ini ditambahkan dengan bahan reaksi yang bisa menambahkan ini. Tapi ini hasilnya dari biasanya didapatkan dari hasil isolasi. Tapi ingat, dia harus kelompok mayor gitu supaya jumlahnya banyak. Jadi gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau jabatan isi dia. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau tanya lagi Pak. Ya. Jadi kalau untuk memisahkan turunan-turunannya itu mungkin bagaimana ya Pak? Ya, ini tinggal kita ganti. Misalnya di bahannya ini kan tadi O-nya ini ya, O metoksi kan. Nah, berarti retrosintesisnya diputus di sini, gitu, diputus di sini. Nah, nanti tinggal menambahkan berberin ditambah senyawa yang 16A ini apa? Misalnya dengan metil benzil klorida CH2Cl misalnya kan. Nah, jadi O-nya ini nanti menyerang CH2. Jadinya seperti yang senyawa 16A. Nah, kalau yang membuat 16B, ya ininya kita ganti, bukan lagi dengan benzil klorida, tetapi dengan 2 metil benzil klorida. Ada metilnya. Kalau yang 16C berarti kita menggunakan 3 metil benzil klorida. Yang D berarti kita menggunakan bahan dasarnya 4 metil benzil klorida. Tapi tetap ininya yang diganti-ganti hanya ininya aja gitu. Bisa paham? Nah, jadi kalau kita sintesis menggunakan benzil klorida dapatlah 16A. Nah, kemudian itu kita ketika kita reaksikan kan pasti ada reaksi-reaksi samping. Nah, itu kita pisahkan. Ya. Kita pisahkan sampai dapat 16A ini. Nah, karena reaksi sampingnya masih ada reagen di situ. Misalnya kita menggunakan katalisnya kan masih ada di situ. Berarti kita harus pisahkan dari katalisnya. Nah, gunakan 16B sama juga, 16C sama juga begitu. Nah, jadi satu-satu ini sintesisnya. Jadi kalau ini bisa misalnya kalau begini biasanya dulu saya ya 16A satu mahasiswa, 16B satu mahasiswa ini bisa HIJ ya ini harusnya. Nah, bisa 10 mahasiswa. Nah, itu yang saya lakukan ke yang ini tadi ya.
Nah, ini satu mahasiswa ini menyelesaikan ini gitu. Nanti yang satu mahasiswa saya tambahkan metoksinya di sini. Satu mahasiswa ini OH di sini. Sehingga mengganti-ganti ini saja gitu. Dan itu aktivitasnya bisa berubah, bisa sama atau bisa lebih baik, bisa lebih turun. Nah, itu yang kita pelajari. Oke? Ada lagi? Bebas aja deh. Bebas. Silakan. Ada lagi? Saya tidak hilang. Tapi emang lagi jelek kemarin sinyalnya jelek banget. Gimana? Hmm. Tadi bikin bumbu. Ada lagi pertanyaan? Bapak itu penting. Ini bagus. Buat kamu. Zaman dulu pasti besar. Kalau satuan boleh pakai panci. Ini kan kayak cumi kayak gitu kayaknya tuh. Oh, Lain. Maksudnya itu untuk kapasitas berapa orang yang masuk ke iya. kalau itu kumpul itu 3 orang berarti tak bisa berapa. Nah, Apa kita sampai lagi kayak sambung lagi ya. Kalau tadi sudah dari bahan alam hayati, nah bisa juga didapat dari bahan alam non hayati ya. Banyak ya. Jadi saya bilang tadi bagaimana kita bisa mendapatkan dasar sintesis itu tidak hanya dari bahan alam hayati, tapi bisa juga dari bahan alam non hayati. Contoh ini ya, bahan alam non hayati itu kan banyak dari senyawa-senyawa anorganik ya. Tentu ini adalah senyawa anorganik yang di delivery ya dengan nanopartikel untuk cancer gitu ya. Nah, ini adalah senyawa-senyawanya kebetulan, tapi ini tidak digunakan, tidak terlihat strukturnya. Nanti ini banyak senyawa-senyawanya ya. Nah, nanti kebetulan ini nggak dilihatkan di jurnal ini. Jadi kalau cari jurnal tuh gitu ya. Jadi cari artikel yang 5 tahun lah ke bawah ya. Itu untuk belajar kalian mulai mencari studi literatur untuk skripsi kalian. Minimal 5 tahun. 5 tahun ke bawah. Jangan malas nyari gitu ya. Biasanya skripsi kakak tingkatnya itu diambil lagi padahal sudah banyak publikasi yang baru-baru gitu ya. Hanya karena kita nggak baca aja gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini dia tidak tuliskan strukturnya. Nah, kita lihat tapi bahwa ada beberapa bahan-bahan anorganik yang banyak digunakan sebagai ini besi ya untuk delivery obat ya penyakit untuk kanker gitu. Ya. Kemudian ini, nah ini ada review ya. Ini yang paling bagus ya. Ya, jadi senyawa-senyawa metalodrug gitu ya. Nah, ini kan bahan, nah ini yang saya bilang tadi. Kita lihat di sini bahwa ini kan bukan senyawa dari bahan alam. Ya, lihat ada platina di sini. Ini ada platina. Ini adalah cisplatin ya, yang terkenal itu ya. Cisplatin tahu sendiri kan obat kanker gitu. Nah, ini adalah bahan dasarnya adalah logam gitu ya. Logam platina. Gitu. Jadi bahan-bahan non alam hayati dalam hal ini adalah mineral ya, logam atau PT ini bisa digunakan sebagai terapi obat gitu. Nah, ini adalah senyawa struktur dari pikoplatin. Walaupun ada senyawa organik, tetapi di sini base-nya adalah senyawa logam atom logam. Nah, ini juga ya iroplatin dan satraplatin gitu. Kalau dulu masih enak ya. Nah, ini ya dari iroplatin dan satraplatin. Ini juga lihat ada platinanya ya. Kemudian selain platina apa? Ini juga ada emas bahkan ya. Emas yang mahal itu ya. Ini
Proof of clinical aurotiomalat ini ya. Gitu. Kemudian auranovin gitu. Nih. Ini juga, ini adalah beberapa struktur-struktur senyawa yang memang sedang dalam proses uji klinik gitu ya. Nah, tapi yang tanda-tanda biru ini itu bahwa itu berasal dari bahan alam non hayati gitu. Jadi kita tidak hanya jadi obat itu tidak hanya berasal dari hayati gitu, tapi ada juga dari non hayati dalam hal ini penggunaan logam gitu. Nah, ini kebetulan berapa nih? 24 halaman ya. Review ini ya. Nah, ini ada merkuri bahkan ya. Nah, merkuri bahkan ini. Yang bilang orang merkuri itu berbahaya, tapi di satu sisi justru saya belum baca secara ini, nanti bisa kamu baca hasilnya gimana. Justru menggunakan merkuri ini sebagai kompleks obat gitu ya. Untuk apa? Nah, nanti baca di sini. Nah, ada besi nih, sodium nitroprusid. Nah, itu nama dagangnya CORM3. Ini ada juga nama dagang lain, CORM3. Nah, ini adalah kompleks logam ya yang digunakan sebagai obat. Nah, ini ya. Nah, ini juga antimon ya. Ini justru logam-logam berat semua gitu ya. Raksa, antimon. Nah, digunakan untuk apa ini? Nah, nanti baca di sini ya, baca. Nah, kemudian ini ada besi juga ya, ferroquin, nah, COST. Banyak ternyata obat itu jangan hanya dilihat dari senyawa organik aja, ternyata logam-logam ini bisa punya fungsi sebagai obat gitu. Sodium zirconium siklosilikat. Nah, ini apa untuk ini? Nanti dibaca ya. Under the trade name Lokelma. Nah, ini bahkan sudah ada nama trivialnya, Lokelma ya. Artinya ini pasti diproduksi. Nah, ini ternyata dia ini ya treating high level of potassium ya in blood gitu. Kondisi called hiperkalemia, ya, kasus tingginya kadar kalsium di dalam darah. Dan ternyata diproduksi tahun 2018 oleh AstraZeneca ya, memproduksi vaksin itu. Lihat senyawanya, namanya ini tadi. Ini zirconium siklosilikat atau namanya Lokelma. Ternyata kalau ada kalsium tinggi, maka dia akan mengkelat kalsium itu oleh senyawa, dikelat oleh senyawa ini. Dikelat itu maksudnya dia di tengah sini ya. Nah, ini ada potasium bismut substrat. Nah, nanti banyak ini. Jadi jangan hanya beranggapan bahwa obat-obat terapi itu berasal dari senyawa-senyawa alam hayati yang dari tanaman ya, dari tumbuhan, dari laut, tetapi bisa juga dari unsur anorganik ya. Ini bahkan banyak unsur-unsur anorganik itu memiliki radioisotop. Radioisotopnya bisa digunakan untuk terapi kanker gitu. Ya, terapi kanker gitu. Nah, contoh ini struktur lutatium. Nah, ini yang akan saya kembangkan ya, struktur senyawa ini gitu. Jadi ini adalah peptida. Jadi peptida ini punya aktivitas sebagai anti kanker. Kemudian di sini dikonjugasikan dengan suatu ligan. Nah, ligannya bisa mengikat radioisotop 177 lutetium. Ya, ini dikenal dengan nama Lutathera, nama obatnya. Ini tahun 2019 pertama kali disetujui oleh FDA, Food Drug Administration, dan kalau di Eropa itu EMA. Tahun 2019 adalah obat anti kanker yang berbasis radionukleotida. Nah, ini aja. Jadi kita buat, jadi ini peptidanya berinteraksi dengan sel kanker. Kemudian ini karena dia melepaskan sinar gamma, maka sinar gamma itu bisa menyerang kanker yang berinteraksi sama sisi peptidanya. Maka kanker ini dihambat oleh peptida dan dirusak oleh sinar ini. Karena dia melepaskan sinar gamma, maka keberadaan senyawa ini bisa dideteksi atau didiagnostik
Nah, sehingga kita tahu posisi kanker itu di mana. Jadi inilah senyawa yang dikenal dengan nama senyawa-senyawa teranostik sebagai terapi dan diagnostik. Nah, jadi dia sebagai pengobatan dan dia sebagai mendiagnosis di mana. Ternyata siapa isinya? Lutetium. Ini adalah salah satu logam unsur tanya jarang yang sangat banyak sekarang lagi dicari orang. Ternyata bergunanya di sini. Ya. Nah, ini ya 2019. Nah, ini juga samarium. Nah, ini samarium ini siapa? Logam tanah jarang juga. Jadi banyak lagi. Nah, ini ya yang saya jelaskan tadi, ini senyawa peptidanya, linkernya ini radioaktif. Ini yang akan ini apa? Coba nanti saya kembangkan di Samarinda karena kebetulan di Samarinda di rumah sakit AWS itu ada fasilitas radioisotop kedokteran nuklir yang cukup canggih di Indonesia, salah satu di Indonesia yang cukup canggih gitu. Jadi misalnya saya punya ini peptida, nah ini saya tinggal buat linkernya, baru saya pasang radioisotop di sini, maka dia jadi senyawa diagnostik. Nah ini nanti yang menradioisotop orang kedokteran nuklir. Jadi saya bisa buat peptidanya, nanti kita masukkan radionukleotida, sehingga itu berguna sekali dan berbeda dengan senyawa lain. Kenapa? Peptida itu lebih potensial. Kenapa? Karena kalau senyawa lain itu seperti senyawa bahan alam dianggap xenobiotik tadi ya, karena memang dia selalu kan kalau orang berpikir isolasi senyawa bahan alam selalu dibahas mengenai apa namanya efek samping gitu. Sintesis juga efek samping. Kalau dari bahan alam enggak. Kenapa? Karena dari alam jadi bisa di apa ya di metabolisme dari tubuh. Padahal belum tentu metabolisme kenal dengan senyawa itu gitu. Ya, padahal belum tentu ketika senyawa misalnya golongan steroid mungkin masih ada ya, golongan misalnya triterpen gitu masuk. Apakah triterpen itu terbaca oleh tubuh? Ya kan? Nah, kalau ini peptida ketika dia sudah habis bereaksi untuk dibuang, mudah. Kenapa? Karena memang di dalam tubuh juga ada enzim namanya peptidase. Sehingga masalah efek samping dia jauh lebih nggak ada masalah karena dia mudah nantinya setelah dia habis digunakan mudah dibuang gitu dan mudah terhidrolisis. Karena di dalam tubuh kenal dia. Di tubuh memang nggak ada asam amino. Ada kan? Nah, siapa penyusun protein kita asam amino, sehingga ketika asam amino masuk itulah yang membuat potensi senyawa-senyawa peptida itu sekarang sangat baik gitu dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain. Nah persoalannya adalah tidak semua orang bisa membuat senyawa ini. Senyawa peptida itu tidak semua orang. Itu aja. Dan ini nanti yang akan saya kerjakan di laboratorium farmasi gitu. Mungkin dalam semester ini bulan 10 saya sudah mulai mengerjakan tentang ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Sampai di sini tadi, silakan. Ada Pak saya. Ya, silakan. Saya izin bertanya Pak, ini Ya. kalau misalnya untuk yang non hayati kayak misalnya tadi cisplatin dan Ya. merkuri itu isolasi basis dari non hayati itu seperti apa ya Pak? Terus kemudian untuk sampai jadi senyawa yang punya aktif itu, apakah pembentukannya itu juga melalui retrosintesis? Terus reaksi-reaksi yang digunakan juga menentukan gitu. Apakah nanti yang mau kita tuju ini sesuai gitu sama basis non hayati ini? Gitu. Oke. Jadi istilah non hayati di sini karena dia base-nya adalah logam gitu ya. Tapi sebelah kanan kirinya itu sebenarnya senyawa organik. Ini kan karbon nih. Iya kan? Ini kan karbon. Ini kan senyawa organik semua nih, nitrogen. Nitrogen anorganik. Ini kan karbon ya, karbon, hidrogen. Nah, tapi base-nya kan ini, cara sintesisnya gimana? Ini tinggal yang kita ambil adalah tidak seperti tetap di retrosintesis, tapi retrosintesisnya ya kita belajar kalau di anorganik itu namanya bilangan koordinasi. Jadi yang kita ambil dari alam itu hanya logamnya.
Nah, logamnya nih bilangan koordinasinya berapa? Oh, misalnya Sp ini bilangan koordinasinya 5. Berarti kita harus kelat dia dengan suatu senyawa yang 5 supaya SB-nya terikat 5. Nah, ini makanya 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ini SB-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. SB-nya 5 juga gitu. Jadi kita tinggal mencampurkan senyawa yang ini dengan SB. Jadi SB-nya didapat dari ya unsur mineral di dalam tanah ya. Terus kita tambahkan ke senyawa organik ini gitu. Sehingga nanti membentuk kompleks ya jadi obat gitu. Jadi dia mencampur gitu. Sama seperti ya kamu melakukan teknologi di praktikum teknologi mencampur gitu. Nah, jadi reaksinya tidak terlalu sulit karena dia hanya pembentukan bilangan kompleks, hanya pembentukan senyawa kompleks gitu. Kecuali senyawanya seperti ini nih. Nah, ini AU-nya ada di mana-mana nih, ya kan? Nah, ini pun base-nya ini kan ini nih, S, CH2 ini. Nah, ini kamu tinggal tambahkan AU, maka dia akan membentuk kompleks seperti ini. Jadi itu hanya teknik pencampuran aja. Dia tidak sesulit seperti sintesis organik karena dia hanya bilangan koordinasi aja. AU koordinasinya 2. Nah, makanya lihat AU ini semuanya ikatannya 2, nggak ada situ 3. Nah, PT, PT 6, 1 2 3 4 5 6. Nggak ada di luar itu kecuali platina yang ini tadi cisplatin. Nah, ini pun kalau dia 6, jadi bilangan koordinasinya tuh bisa berubah-ubah, bisa 4, bisa 6 gitu. Tapi yang paling banyak ya 4 atau 6. Nah, ini kan 4. Yang bilangan koordinasi 6. Ini tadi. Nah, jadi gitu. Jadi yang diambil dari alam itu adalah logamnya. Kemudian melakukan reaksi pencampuran dengan senyawa organik sehingga dia membentuk suatu senyawa kompleks. Lihat semua di sini tertulis kompleks. Ini bagus ya reviewnya gitu ya. Tahun berapa review? Tahun baru 2021 nih. Review tahun 2021. Nah, ini senyawa-senyawa organik. Ini banyak. Oke, ada lagi. Sampai sini. Sudah mulai ada gambaran ketika kamu mau mensintesis. Jadi misalnya kamu gini nih, misalnya, oh saya punya senyawa ternyata silver sulfadiazin tuh gini, ternyata silvernya di trapping dengan sulfadiazin. Kamu tinggal carilah senyawa yang golongan sulfadiazin yang mirip-mirip. Terus kamu tambahkan Ag, bisa aja kan ininya, misalnya sulfadiazin di sini ada apanya gitu berbeda gitu ya. Maka kan nanti kan sedangkan sisi sininya kan tidak bereaksi. Nah, yang bereaksi hanya ini. Berarti kan kamu bisa dapat senyawa baru gitu. Yang nggak usah jauh-jauh lah ini contohnya tadi ya. Senyawa mana nih ini? Di alam ini nggak ada Cl-nya. Di alam tuh nggak ada Cl-nya ini. Tapi saya kasih Cl di sini. Gitu. Supaya saya mau lihat apa fungsinya Cl di sini. Kalau saya taruh di sini Cl-nya punya pengaruh nggak? Kalau saya tarik Cl di sini, jadi di dalam medisinal tuh ada namanya hubungan struktur dengan aktivitas. Ternyata diubah saja ini ke sini. Misalnya satu ikatannya berubah atau dihilangkan atau pindah, itu mempengaruhi aktivitasnya. Nah, itulah kenapa posisi itu sangat menentukan. Jangankan posisi, bentuk konformasinya, konfigurasinya, RK, SK, itu sangat mempengaruhi. Ada lagi pertanyaan? Jadi itu yang non hayati ya. Jadi penting dipelajari ini. Nah, ini juga ada. Ya, ini ya. Ini anti cancer therapeutic. Ini tahun berapa nih? Ini baru nih kayaknya. Nih lama 2013 tahun enggak apa-apa. Ya ini senyawa salvarsan itu arsen justru. Cisplatin tadi dan ini tadi kompleks ya. GD DTPA. Ini senyawa DTPA yang dikomplekskan dengan gadolinium. Ini unsur tanah jarang. Pengompleknya DOTA namanya GD DOTA. Pengompleknya DTPA namanya GD DTPA. Nah, ini juga ya teknisium. Ini radioaktif. Kalau ada 99M-nya radioaktif. Nah, ini banyak gitu ya. Nah, ini ya tadi ya sinar radiasinya. Oh, kok gallium tuh gamma. Kalau teknisium tuh gamma. Itu sinar yang dihasilkan dari radioisotop tersebut. Nah, ini sudah disetujui. Cisplatin, karboplatin, oksaliplatin. Coba lihat. Ini kan hanya mengganti sisi kanan dan sisi kiri dari platin. Ini
cisplatin dengan karboplatinnya diganti aja Cl ini diganti dengan ini. Ya kan? Kemudian oksaliplatin coba ya diganti sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini lagi clinical trial ya. Dia mengganti lagi yang ini dengan beda. Dia ganti ini lagi. Jadi gitu-gitu dia mendesain senyawa-senyawa turunannya itu berdasarkan senyawa dasarnya. Jadi mendesain ini ganti ini. Ini adalah beberapa artikel yang berhubungan dengan senyawa-senyawa logam ya yang digunakan. Jadi ada dari bahan alam hayati. Jadi jangan fokusnya alam hayati aja. Ya. Jadi kalau ada yang mau penelitian ini juga silakan gitu ya. Justru itu nanti akan berbeda gitu. Jadi penelitian farmasi itu nggak itu aja gitu ya. Formulasi ya gitu aja nanti. Ya, penelitiannya ya, kita harus menciptakan suatu hal yang sedikit berbeda tapi ya nggak susah-susah amat. Namanya juga baru belajar ya. Yang penting bisa dikerjakan. Ya ini tahun berapa nih? Ini ya lebih lama ini kayaknya. Ini ya judulnya aja Inorganic Chemistry and Drug Design gitu. Yang paling sederhana itu antasida itu lah ya senyawa yang kalau kamu sakit mah itu kan isinya siapa tuh? Magnesium ya. Magnesium isinya. Ini selalu ada ya sebagai contoh. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh senyawa-senyawa anorganik atau dari istilahnya bahan alam non hayat dari unsur mineral. Oke, sampai yang ini paham ya? Atau ada pertanyaan silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pendekatan komputasi. Ya kan? Nah, pendekatan komputasi itu sebenarnya hanya mendukung, men-screening aja. Misalnya, ini dia akan ini hanya ditulis tangan aja, maksudnya bukan sintesis ya, belum sintesis. Ini hanya dia buat-buat aja. Misalnya strukturnya seperti ini nih. Nah, kurkumin ya. Nah, dia punya R1, R2, R3, R4, R5, R6, nah, ini R-nya. Senyawa satu tuh R1, R2, R3-nya HCl, berarti ke R1 tuh ininya H, R2-nya Cl, R3-nya Cl. Nah, dari 45 senyawa ini dia lakukan screening dengan pendekatan docking. Ya. Molecular docking. Nah, perlu ditahu ini banyak orang mendocking itu kesalahannya satu. Dia biasanya lihat orang untuk mendocking. Lihat penelitiannya orang, kalau dia ini mau docking untuk apa dulu ya? Kita baca dulu. Untuk potensial inhibitor SARS-CoV-2. Kita harus, sebelum kita mendocking, apa yang harus kita tahu dulu? Kita harus tahu mekanismenya seperti apa gitu. Kenapa? Ketika kita tahu mekanismenya, artinya senyawa kita itu melakukan penghambatan di protein apa gitu. Jadi kita harus punya dasar yang kuat dulu. Kalau kita nggak tahu punya dasar, saya mau docking ini, ada orang penelitiannya ini dockingnya misalnya antibakteri, antibakteri dockingnya terhadap protein ini, dia database, tapi dia nggak punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena dia tidak tahu mekanismenya. Kalau dia tahu mekanismenya, maka dia cari dulu. Kira-kira untuk saya mau menghambat SARS-CoV ini, senyawa saya taruh di mana ya, gitu. Protein apa yang harus saya hambat, gitu. Nah, ketika protein itu dihambat, maka kita cari protein itu siapa. Nah, maka kita harus carinya di sini nanti. Ya, bisa kita cari di sini ya, PDB ini. PDB protein. Kita bisa cari di sini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan di sini gitu. Contoh, senyawa tadi itu PDB-nya 6L7. Nah, ini kita tinggal copy. Tapi ini kan kalau kita
Nah, lihat ini proteinnya siapa gitu ya. Nanti akan muncul di sini PDB-nya. Nah, jadi ini hanya men-screening. Nah, nanti dari sini nanti muncul parameter-parameter tertentu. Nah, parameternya salah satunya ini ya. Ada hidrogen bond interaksinya. Nanti digambar di sini nih, seperti ini ya, ada gambar gini. Gambarnya kayak gini nih. Nah, ini ternyata interaksinya apa di sini gitu. Nah, ini ya. Oh, yang sisi ini ada interaksi dengan asam amino lisin. Dengan interaksinya apa? Oh, ini ya gambar benzen gitu. Berarti gambar P ya. Nah, ini ada apa? Gambar O. Oh, ini berarti bisa jadi interaksi hidrogen. Nah, ini adalah artinya ini sebenarnya dikelilingi oleh proteinnya dia, protein yang mau kita hambat itu. Nah, ketika ini punya interaksi kuat, logikanya, maka protein itu dihambat oleh senyawa ini gitu. Nah, cara kerjanya gitu. Nah, maka kita harus lihat ini. Nah, kemudian kita bisa lihat dari energi bebas Gibbs-nya. Semakin dia negatif, berarti interaksinya semakin kuat. Gitu. Tetapi itu tidak mutlak. Gitu. Tidak mutlak, karena kita harus tahu dulu. Ini bentuk ruangnya sama. Misalnya, kalau kita buka protein data bank tadi, ini ya. Ya, ini adalah bentuk si protein 6L7 ini. Di sini ini siapa gitu. Bagaimana ini gambar? Ini senyawanya ya, ini senyawanya. Nah, ini senyawanya ini. Ligannya ditaruh di sini namanya. Nanti kalau kita lihat ruangnya ya, atau istilahnya itu grid box. Kalau di enggak gitu. Efek gitu. Andai pun dia punya nilai delta bebas Gibbs-nya bagus, tetapi bisa saja bukan sisi sini yang nempel gitu. Artinya bisa di sisi lain dan itu tidak menambah akurat dari senyawa kita. Nah, oleh karena itu kita melihatnya dari sini aja dulu. Kemudian kita bisa lakukan ini ada di softwarenya ada untuk mencari ini. Nah, nanti kita lihat nilai yang paling energinya paling bagus atau yang bisa kita tebak. Nah, kemudian salah satunya itu baru kita lanjutkan ke molekular dinamik. Kenapa? Molekular dinamik itu mempresentasikan bahwa bagaimana sih gerakan secara 3 dimensi gitu ya. Secara kan 3 dimensi, tapi secara dinamis. Kalau ini kan baru statis, diem gitu ya, interaksinya diem gitu. Nah, padahal kalau ketika obat masuk ke tubuh itu bergeraknya dinamis. Makanya kita harus tahu obat ini kestabilannya terhadap senyawa yang akan kita sintesis dengan protein ini seberapa kuat interaksinya, stabil nggak gitu. Semakin dia kuat dan stabil, maka itu bagus. Jangan interaksinya labil ya, labil. Hari ini terikat, berapa menit kemudian putus. Sekian sekon terikat, sekian sekon putus. Itu nggak stabil, maka itu nggak bagus. Nah, makanya di sini dilakukan molecular docking itu hanya untuk menentukan ini aja, binding energinya aja ya. Nah, setelah itu baru dilakukan molecular dynamic gitu ya. Nah, ini hanya untuk mengetahui tadi bahwa seberapa besar kekuatannya itu stabil gitu. Nah, dari situ ada energi-energi ya parameter lah yang diukur. Nah, jadi kita tahu oh ternyata interaksinya ini adalah protein yang ini hanya visualisasi yang dibuat menarik aja ya. Nah, jadi dari situ akhirnya dari beberapa tadi nih, dari beberapa misalnya 45 kita dapatkan misalnya nomor 30 senyawa yang paling aktif. Nah, inilah yang kita sintesis. Baru kita ujikan. Nah, tujuannya di situ kalau dilakukan sebelum sintesis. Docking dan jadi menghemat tujuannya. Jadi daripada kita mensintesis 45 senyawa baru kita uji satu-satu itu kan menghabiskan biaya, waktu ya. Nah, lebih baik kita melakukan pendekatan docking ini dulu untuk men-screening ini, untuk menghemat ini. Setelah yang paling baik itu yang kita sintesis. Gitu. Nah, itu kalau di depan. Kalau di belakang gimana? Kita sintesis dulu, terus kita prediksi bagaimana
menghambatnya. Ya udah, kalau itu nggak ada pilihan, maka kita setelah sintesis kita lakukan docking yang sama dan MD yang sama. Tapi hanya satu senyawa aja. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan bahwa pendekatan ini senyawa ini, misalnya senyawa ini kita sintesis 30 nih, kita sintesis. Senyawa 30 kita sintesis. Kemudian kita uji, oh aktif nih, tapi kita nggak tahu ini mekanismenya gimana ya. Nah, maka kita bisa melakukan pendekatan komputasi tadi dengan melakukan docking dan MD. Sehingga kita tahu, oh mekanismenya ternyata dia menghambat protein ini gitu melalui mekanisme atau pendekatan yang sudah kita lakukan. Jadi itu peran sintesis ya, komputasi untuk sintesis. Ini juga sama, ini juga ya, in silico, docking dan MD ya, molekular docking, docking molekular dan molekular dinamik. Ini juga sama, tujuannya hanya untuk memprediksi gitu. Dan mengetahui mekanismenya gitu ya. Nah ini ya, ada interaksi dengan protein A, B. Nah, tapi yang paling penting selalu yang saya katakan adalah kalian harus cari tahu dulu mekanismenya apa. Mekanismenya untuk bisa, jadi jangan asal hanya mendocking gitu. Karena mendocking itu tidak semudah bukan tidak semudah. Tidak segampang hasil docking. Hasil itu selalu ada gitu. Hanya apakah hasil itu sesuai atau enggak, itu yang bisa itu bisa dijatuhkan gitu. Ibaratnya tuh kalau soal penelitian yang kayak begini bisa cari datanya pasti ada. Apakah itu bagus atau enggak? Datanya bisa bagus, tapi apakah itu akurat? Nah, itu belum tentu. Banyak yang data bagus ternyata enggak akurat gitu ya. Ya, karena salah memilih grid box, salah memilih mekanisme. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ya, ini banyak lah ya. Nah, ini anti malaria ya. Jadi dia mensintesis juga. Nah, ini dia turunnya kayak gini. Dia nggak di R1 R2-nya aja. Nah, jadi ini ya, dia ganti. Nah, ini ya, R1 R2 diganti. Nah, dilihat hasilnya begini. Oh, PIC-nya berapa? PIC-nya berapa? Ya, sampai sini kan bertanya. Ini yang dari ini ya. Dari yang untuk bakteri. Nah, ini MIC-nya sekian. Nah, yang paling bagus mana? Oh, misalnya paling bagus ini 2 nih. Nah, ini yang disintesis gitu. Oh, ini yang paling bagus ini 1. Nah, ini yang disintesis gitu. Ini berapa nih? Berapa puluh nih? Nah, ini kalau kamu sintesis semua kan habis uangnya untuk sintesis ini. Belum tentu lagi cepat. Tapi melalui pendekatan tadi, kita bisa menghemat itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, kalau penciptaan analog baru seperti ini ya. Jadi analog itu yang saya jelaskan tadi, kita menciptakan suatu senyawa baru gitu dari turunannya gitu ya. Misalnya tadi yang dilakukan oleh Pak Firi tadi ya, itu dari berberin menciptakan senyawa baru analognya, mengubah rantai sampingnya. Nah, ini juga ini menciptakan senyawa baru, termasuk kategori senyawa baru karena tidak ada di alam. Ini tidak ada di alam karena CL yang di sini ini nggak ada, struktur ini nggak ada di alam, yang ada CL-nya, yang ada di alam nggak ada CL-nya gitu. Maka itu termasuk kategori mensintesis analog ya, penciptaan molekul baru. Jadi kita bisa mendesain pendekatan-pendekatan di situ. Banyak ya ini. Nah, jadi ini ya, ini yang digabung. Jadi didesain dulu, disintesis baru diuji. Nah, ini ya, didesain dulu, disintesis baru diuji. Ya. Nah, ini pendekatan-pendekatannya sama. Jadi dia desain dulu yang mana paling bagus, disintesis baru diuji. Nah, ini desainnya ini coba. Banyak kan? Tuh. Nah, baru diuji. Ini ujinya lengkap. Ya, oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan.
Permisi Bapak, izin bertanya. Silakan. Saya sebenarnya masih kurang paham Pak. Tadi kan yang Bapak jelaskan ada docking itu tidak bisa stabil seperti terikat lalu beberapa waktu kemudian tuh dia putus. Nah sebenarnya penyebab dia tidak stabil itu kenapa ya Pak? Ya kan dia dinamis. Sama lah kalau orang pacaran gitu. Awalnya dekat gitu ya. Kita bisa tahu dia itu stabil kan sampai dia menikah. Sampai dia mati sama-sama terus gitu. Artinya dia terikat terus gitu. Dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, kalau senyawa ini dinamis bergerak artinya bisa berubah-berubah kan, tergantung konformasinya. Makanya di medisinal, di kimia medisinal itu ada hubungan struktur, ada hubungan konfigurasinya terhadap aktivitasnya. Nah, strukturnya saja berbeda satu saja. Nah, ini contoh yang saya yang ini ya. Nih, talidomida. Nah, talidomida itu punya dua isomer nih. Nah, ini isomernya R sama S. Kamu lihat, ini sepintas sama nggak ini? Sama ini, hanya beda di sini aja. Ini konfigurasinya R, ini stereokimianya R, ini stereokimia S. Tapi apa? Coba kamu baca di sini. Inilah yang menyebabkan pada tahun 1960 ini menyebabkan cacat bayi. Bayi yang dihasilkan cacat. Karena satu efeknya obat, jadi ibu hamil itu biasanya, hamil muda itu biasanya muntah pagi gitu ya. Morning sick gitu. Tadi saya lupa yang mana ini, antara yang R atau S, nanti dibaca aja. Intinya salah satunya itu sebagai obat untuk ibu hamil ya, supaya nggak muntah pagi. Satunya punya efek teratogenik, bikin cacat. Padahal strukturnya sama ini, coba kamu lihat sepintas sama. Yang beda kan hanya garis ini. Kalau ini kamu tidak tahu stereokimianya, ini saya gambar garis saja, satu ini set, set, sudah sama kan? Nggak tahu itu yang mana RS. Ternyata ini berbeda ini aja sudah menimbulkan efek yang begitu beda jauh. Satu obat, satu racun. Nih, talidomida menjadi obat bebas. Tidak lama setelah obat ini dijual, sekitar 5.000 hingga 7.000 bayi lahir dengan fokomelia, malformasi tangan dan kaki. Ya, cacat. Jadi, karena itu tadi. Karena ternyata kenapa? Ternyata waktu diproduksi, si perusahaan tidak memisahkan stereokimianya antara R dan S. Kebetulan waktu diproduksi mungkin R-nya lebih banyak misalnya gitu. Yang efek obat yang sebagai obat itu lebih banyak. Tapi begitu diproduksi berlebih karena orang pada suka kan mungkin. Wah, ini bagus sekali nih. Akhirnya produksi tidak melakukan pemisahan ini, stereokimia ini. Maka apa? Keberadaannya ini ada yang akhirnya menghasilkan ini tadi. Hampir berapa persen. Jadi itulah pentingnya strukturnya. Kestabilan tadi begitu. Jadi kenapa docking itu hanya ibaratnya lengket nggak nih gitu ya. Punya interaksi enggak? Dia hanya bilang, oh ada interaksi gitu. Tapi apakah interaksi itu stabil atau enggak? Itu harus di-MD-kan gitu. Jadi molekul dynamic itu seperti itu. Secara sederhananya gitu ya. Jadi nggak bisa dari docking langsung bilang, woi ini senyawa obat. Nggak boleh. Apalagi dockingnya tidak punya dasar mekanisme yang kuat. Artinya mendocking itu hanya lihat, oh karena orang mau mencari obat anti malaria pakai protein ini. Saya mau pakai itu juga, nggak boleh gitu. Misalnya, kamu kanker itu kan mekanismenya banyak. Misalnya reseptor somatostatin, reseptor apa yang diserang, reseptor A, B, E, R, A, K. Nah, kita harus tahu dulu reseptor-reseptor yang tempat jalannya obat itu gitu. Nah, kalau itu kamu bisa prediksi, kita bisa hambat reseptor itu. Ketika reseptor terhambat, sel kanker nggak tumbuh. Nah, sel reseptor itu siapa PDB-nya gitu. Penyusunnya, maka kita cari, oh ternyata PDB-nya ini. Nah, disitulah berarti kita kuat ketika reseptor ini kita hambat dengan senyawa kita dan hambatannya kuat,
kita lihat dulu ada interaksi nggak. Oh ternyata senyawa kita punya interaksi dengan dia. Kita lihat interaksinya ini stabil atau enggak. Kita MD kan. Nah, walaupun MD itu cukup lama, hampir bisa 1 bulanan paling lama. Kalau molekul docking ya sekian menit aja udah ada hasilnya. Ada hasilnya. Tapi kalau MD bisa lama gitu. Saya MD itu hampir sebulan. Ya. Kalau molekul docking hanya 5 menit, 10 menit udah ada hasilnya gitu. Nah, karena hanya interaksi. Nah, MD nanti pelajari kestabilannya seperti apa. Ketika dia stabil, artinya senyawa kita ini bisa menghangat dia ini dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Kalau senyawa yang kita mau protein yang mau kita hambat ini nggak stabil ikatannya, maka kan obatnya hari ini ngambat besok enggak, hari ini hambat besok enggak, kan nggak stabil tuh obat gitu. Itu logika berpikirnya gitu secara sederhana. Nggak usah kita jelaskan OMD itu adalah apa-apa, molekul docking itu. Secara prinsipnya begitu. Sudah mulai paham? Sudah lumayan paham, Pak. Jadi MD docking dan MD itu harus dikonfirmasi dengan sintesisnya. Jadi kalau sudah ada kestabilannya baru itu dasar kita mensintesis. Nah, jadi ketika kita sudah tahu senyawa itu stabil baru kita sintesis. Oke? Bisa paham? Baik, Pak. Oke, nah sekarang karena waktunya sudah selesai, sekarang saya akan berikan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Ya, kamu buat satu kelompok, terserah kelompokmu. Kalau bisa sih kelompoknya berdasarkan absen saja, 1, 2, 3, 4. Satu kelompok isinya 4 orang. Buat dalam bentuk PPT saja. Kamu buat dasar-dasar pemikiran seperti ini. Jadi kamu buat PPT yang terdiri dari 4 ini. Sintesis senyawa aktif dari bahan alam hayati, dari non hayati, komputasi, dan analog. Nah, materinya nggak boleh sama, cari. Nah, boleh pakai materi yang saya pakai tadi, yang sudah saya cari tadi, tapi boleh ditambahkan itu. Ya, seperti ini, tadi yang organik, ya banyak nih kan nanti saya kirimkan. Tapi yang selebihnya kamu kembangkan sendiri. Jadi setiap kelompok tidak boleh sama. Ya. Nah, silakan ini dibuat. Nanti ini senyawa dibahas satu-satu. Senyawa aktif yang berdasarkan bahan alamnya itu. Nah, kamu kasih penjelasan dulu. Apa sih yang maksudnya itu? Kasih penjelasan. Nanti habis itu contoh-contohnya gimana. Nah, dari contoh itu kamu jelaskan. Nah, sudah itu beberapa contoh sudah cukup. Masuk kedua, sintesis bahan alam non hayati. Apa sih itu? Nah, kamu tadi kan jelaskan kenapa. Oh, ternyata kita mensintesis itu bisa mencontoh dari situ gitu. Habis itu apa sih yang maksudnya ini? Dijelaskan dulu ya. Dari yang saya jelaskan, saya mau lihat sejauh mana. Jadi satu kelompok 4 orang. Nah, jadi kalau ada yang kurang, ya udah. Ada yang lebih yang nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa 4 orang paling banyak. Ya, itu tugasnya. Jadi minggu depan malam sebelum kita mulai kuliah, kirimkan melalui Google Drive. Jadi masukkan lewat Google Drive, kirimkan link itu pukul jangan malam. Ini hari apa? Selasa. Hari Senin jam 16.00. Wait, ya. Waktu kalian sudah mengumpulkan di Google Drive. Nanti akan saya buka Google Drive-nya. Dan itu harus sudah terkumpul PPT-nya. PPT-nya kasih nama kelompok, namanya siapa. Bisa paham? Gimana semuanya bisa paham? Paham, Kak. Ya, jadi buat dalam bentuk PPT saja, tidak usah dalam bentuk tulisan. Tulisan maksudnya tulisan makalah. Itu hanya kalau PPT kan dia harus ringkas gitu. Jadi dijelaskan dulu, terus kasih contohnya juga dijelaskan. Apa sih maksudnya yang nanti kan saya lihat dari situ saya tahu bahwa kamu dengarkan yang saya jelaskan. Oke, itu aja kuliah hari ini ya. Supaya mudah-mudahan bisa berguna ya, bermanfaat buat kalian semua ya. Tapi nanti jangan usah khawatir kalau nanti memang
mau penelitiannya terkait sintesis juga nggak usah khawatir gitu. Karena kalau sintesis kan yang tahu hanya berapa orang aja gitu ya. Jadi kalaupun mau tahu, pengujinya juga ya biasa-biasa aja nanyanya gitu. Biasanya dulu mahasiswa saya begitu. Nggak harus siapapun, yang penting pembimbingnya setuju dengan judul yang kamu ajukan. Nggak harus pembimbingnya misalnya saya atau siapa situ. Yang penting ketika yang diajukan, bahkan paling bagus kalau saya pengujinya kan gitu. Artinya penguji sekaligus pembimbing gitu kan. Karena saya kan membimbing, nggak mungkin lah saya orang kamu belajarnya sama saya gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi di situ. Kamu bisa lihat beberapa mahasiswa yang kakak tingkatmu itu bisa kamu lihat di Google Scholar saya gitu ya. Itu beberapa mahasiswa sudah dipublikasikan. Termasuk tadi artikel tadi itu. Jadi mau nanti yang senyawa bahan alam, mau senyawa peptida, nanti kita bisa lakukan di sana. Tapi saya mau idenya dari kamu supaya itu hasil karya kamu, bukan hasil karya saya gitu ya. Itu jadi kamu punya kebanggaan sedikit gitu terhadap hasil apa yang kamu idekan. Ya, bukan karena hasil saya hanya membantu saja. Oke, demikian kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya. Nanti ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.